Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Kita akan lanjut materi kita hari ini, yaitu mengenai limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar, kita lihat konsep dasarnya, bahwa limit ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang menuju suatu batasan atau sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Nah, dalam bahasa matematika, keadaan ini disebut dengan limit. Mengapa harus ada limit? Ya, nah, limit ini menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentunya didekati. Nah, mengapa harus didekati? Karena suatu fungsi itu biasanya tidak terdefinisi pada titik-titik tertentu. Ya, jadi walaupun suatu fungsi seringkali tidak terdefinisi untuk titik tertentu, tapi kita masih bisa mencarinya, ya, yaitu dengan pendekatan atau dengan konsep limit ini. Nah, di sini dalam konsep dasar limit, di sini ada limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan L. Ya, jadi ini dibacanya adalah limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan L. Ya. Artinya, jika x mendekati a, ya, di sini x-nya tidak boleh sama dengan a. Ya. Maka fx mendekati nilai a. Nah, di mana pendekatan ini, ya, pendekatan X ke A ini dapat dilihatnya dari dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Atau dengan kata lain, ya, fungsi ini memiliki limit jika limit kiri sama dengan limit kanannya. Ya. Nah, ini ya di sini limit fungsi fx untuk x mendekati a. A-nya berarti negatif ini, artinya dia pendekatan kiri, itu harus sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati a positif, atau dia pendekatannya ke sebelah kanan. Ya. Diketahui limit fungsinya x kuadrat min 4 dibagi x min 2 untuk x-nya mendekati 2. Ya. Nah, sekarang kita akan kerjakan, ya, dari limit ini kita akan mengerjakan dengan mensubstitusi terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2 itu terdefinisi untuk semua x bilangan real, kecuali x sama dengan 2. Sekarang kita coba, jika x-nya sama dengan 2, makanya kenapa ini disebut tidak terdefinisi? Kita lihat ya, maka fx sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 4 dibagi 2 dikurangi 2. Ya, sama dengan 2 pangkat 2, 4, dikurangi 4, 0, 2 dikurangi 2 juga 0. Jadi 0 per 0. Nah, ini 0 per 0 ini disebutnya adalah bentuk tak tentu. Ingat ya, 0 per 0 ini disebutnya bentuk tak tentu. Ya. Nah, sekarang kita coba ya, melalui pendekatan. Kita akan substitusi, ya. Kita akan substitusi, kita lihat, ini nilai x-nya, ini fx-nya. Kemudian di sini ada x-nya, kita coba dengan 2. Tadi hasilnya adalah tidak terdefinisi, ya. Tadi hasilnya tidak terdefinisi. Nah, sekarang kita lihat pendekatannya dari kiri. Kita mulai dari x-nya 1,8, 1,9, 1,99 dan seterusnya. Kemudian pendekatan dari kanan, kita mulai dari 2,2, 2,1, 2,01 dan seterusnya. Maka nanti kalian substitusikan nilai x ini ke dalam fungsi ini. Ke dalam fungsi ini ya. X kuadrat min 4 dibagi x min 2. Kita coba 1,8. Berarti kalian ubah yang bervariabel x dengan 1,8. Ya. Jadi yang ini 1,8 dikuadratkan dikurangi 4 dibagi 1,8 dikurangi 2. Jadi jawabannya adalah
Ya, 3,8. Ya. 3,8. Yang ini 1,9 sama tadi caranya. Ya, kalian substitusikan ke sini. Jadi ini jawabannya adalah 3,9. Yang 1,99 juga sama. Disubstitusikan ke fungsi ini. Kita akan menghasilkan 3,99 dan seterusnya. Ya. Kalian boleh coba sendiri nanti pakai kalkulator kalian sendiri ya, apakah betul hasilnya seperti ini atau tidak ya. Kalian boleh coba ya di rumah. Kemudian ini dalam pendekatan sebelah kanan kita coba yang 2,2 terlebih dahulu ya. Untuk X-nya 2,2 kita masukkan sama substitusi ke dalam fungsi ini. Maka dihasilkan 4,2. Yang 2,1 4,1 dan 2,01 setelah disubstitusi ke fungsi ini hasilnya adalah 4,01 dan seterusnya. Nah, ini namanya pendekatan dari kiri ya, mendekati kedua ya. Di mendekati kedua ini kita lihat nilainya gimana? Nilainya semakin ke kanan semakin mendekati nilai 4 atau 3,99 atau pembulatannya menjadi 4 ya, atau bisa ditulis dengan limit X ya, limit fungsi X kuadrat min 4 dibagi X min 2 untuk X mendekati 2 min atau pendekatan dari kiri itu sama dengan 4. Oke? Kita lihat pendekatan dari kanan ya. Pendekatan dari kanan juga sama, 4,2, 4,1, 4,01 atau ya, kalau misalkan dibulatkan itu kan jadi 4 ya. Ya, mendekati 4, oke? Nah, maka bisa ditulis menjadi limit X kuadrat min 4 dibagi X min 2 untuk X mendekati 2 plus atau 2-nya pendekatannya dari kanan itu sama hasilnya adalah 4 ya. Jadi limit fungsi X kuadrat min 4 dibagi X min 2 ya untuk X mendekati 2 itu sama dengan 4 ya. Paham anak-anak ya? Pada grafiknya masih tetap fungsi yang tadi yaitu fx sama dengan x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Kita lihat grafik fungsinya ya. Nah, ini grafik fungsinya. Kalau kita tadi dimasuk-masukkan nilainya, fungsinya, maka di angka 2-nya ini ada yang bulatannya bolong. Nih, bolong gini ya. Kenapa ya di x sama dengan 2 garisnya bolong? Bolong karena tadi tidak terdefinisi. Jadi hanya sebuah pendekatan saja, dia makin mendekati ke nilai 4 ya. Jadi ini nilainya semakin mendekati ke 4. Dia didekati dari kiri atau dari kanan ya. Dari positif atau dari negatif, dia akan mendekati 4 ya. Jadi limit fungsi X kuadrat min 4 dibagi X min 2 untuk X mendekati 2 itu hasilnya adalah 4. Menentukan nilai limit fungsi aljabar. Jadi cara menentukan nilai limit fungsi aljabar itu yang pertama caranya harus disubstitusikan nilai A jika FA terdefinisi ya. Maka nanti nilai limit fx untuk x mendekati A itu sama dengan FA. Ya. Yang kedua, jika ternyata setelah disubstitusi FA-nya itu tidak terdefinisi, maka limit fx untuk x mendekati A itu tidak ada, ya. Nah, selanjutnya setelah disubstitusi ternyata nilai FA-nya sama dengan 0/0, di mana bentuk 0/0 ini ya, 0/0 ini adalah disebutnya sebagai bentuk tak tentu. Maka cara penyelesaiannya bisa dengan cara yang pertama memfaktorkan atau dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan. Ya, jadi kalian harus tentukan dulu apakah ini harus difaktorkan
atau dikalikan dengan bentuk sekawannya. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini ada limit 2x plus 4 per x plus 2 untuk x mendekati 3. Maka kalian harus mensubstitusikannya terlebih dahulu ya. Yang pertama kalian substitusi nilai x ya, nilai x-nya kalian ganti dengan 3. Jadi 2 dikali 3 ditambah 4 dibagi 3 tambah 2. Jadi 2 kali 3, 6 ditambah 4, 10 dibagi 3 tambah 2, 5. Jadi jawabannya adalah 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Ya, jadi limit fungsi 2x tambah 4 dibagi x tambah 2 untuk x mendekati 3 sama dengan 2. Paham ya? Ini masih mudah ya untuk substitusi. Contoh yang kedua kita lihat ya. Limit 4x tambah 3 dibagi x min 2 untuk x mendekati 2. Sama, kalian substitusi terlebih dahulu ya. Maka kalian substitusi nilai x-nya diganti dengan x-nya ganti dengan 2. Maka hasilnya 4 dikali 2 ditambah 3 dibagi 2 dikurangi 2. Jadi 11 dibagi 0. Hasilnya adalah tidak terdefinisi ya. Jadi limit 4x tambah 3 dibagi x min 2 ya. Untuk x mendekati 2 limitnya adalah tidak terdefinisi atau tidak ada ya. Oke, untuk contoh selanjutnya kita lihat. Contoh yang ketiga, di sini ada limit x kuadrat min x min 6 dibagi x kuadrat min 4x plus 3 untuk x-nya mendekati 3. Ya. Maka yang pertama, itu tetap kalian harus substitusi terlebih dahulu. Ya. Kita substitusikan terlebih dahulu. Maka 3 kuadrat min 3 min 6 dibagi 3 kuadrat min 4 kali 3 tambah 3. Jadi jawabannya adalah 0 per 0. Ingat, 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Ya. Tadi syaratnya ketika bentuknya bentuk tak tentu, maka ada dua cara, yaitu difaktorkan atau dikalikan dengan bentuk sekawannya. Nah, ini yang kalian harus pintar-pintar menentukan dengan apa, dengan cara yang mana. Tapi clue-nya lihat ya. Kalau ini bisa difaktorkan, berarti kalian cukup difaktorkan, ya. Tapi kalau bentuknya dikalikan dengan sekawan, itu biasanya bentuknya bentuk akar. Ya, paham ya? Nah, kita lihat, maka hasilnya adalah limit x kuadrat min x min 6 dibagi x kuadrat min 4x plus 3 untuk x mendekati 3 sama dengan kita faktorkan. Pembilang dan penyebutnya ini dua-duanya bisa difaktorkan. Kalian faktorkan, ya. Di sini negatif 6 dikali harus negatif 6, dijumlahkan adalah negatif 1. Ya, yang ini dikalikan positif 3, dijumlahkan negatif 4. Bilangannya berapa dan berapa. Oke, yang atas kita lihat. Kalian ingat-ingat lagi ya, cara memfaktorkan seperti apa. Jadi yang ini difaktorkan jadi x min 3 dikali x plus 2. Ya, yang penyebutnya x min 3 dikali x min 1. Di sini ada faktor yang sama, yaitu x min 3. Maka kalian x min 3 dibagi x min 3 sama dengan 1. Jadi limit sisanya ini 1 kan nilainya ya. X min 3 dibagi x min 3 ini 1. Jadi tinggal x plus 2 dibagi x min 1. Udah seperti ini bagaimana? Udah seperti ini kalian substitusikan kembali. Cara yang paling pertama itu kan substitusi ya. Kalian substitusikan. X-nya ganti dengan 3. Jadi 3 ditambah 2 dibagi 3 dikurangi 1. Sama dengan 5 per 2. Bisa? Contoh keempat, kita lihat.
Ini ada limit fungsi akar X min 2 dibagi X kuadrat min 16 untuk X mendekati 4. Di sini ada bentuknya dalam bentuk akar. Ya, berarti nanti kita akan kalikan dengan bentuk sekawan. Tapi sebelumnya berarti kita harus cek terlebih dahulu apakah ketika disubstitusi menghasilkan bentuk tak tentu atau tidak. Ya, sekarang kita cek dengan substitusi terlebih dahulu. X-nya diganti dengan 4, maka akar 4 dikurangi 2 dibagi 4 kuadrat min 16. Jadi hasilnya adalah 0 per 0. Ingat, 0 per 0 artinya bentuk tak tentu. Ya, sama dengan contoh yang ketiga tadi, kalau kalian menemukan bentuk tak tentu, berarti ada dua cara pengerjaan, yaitu apakah itu difaktorkan atau dikalikan dengan bentuk sekawannya, ya. Nah, yang ini kalau bentuknya akar, ini biasanya dikalikan dengan bentuk sekawannya, ya. Kita lihat bentuk sekawannya itu yang mana nih? Yang paling gampang banget kalian lihat aja. Kalau dia negatif, sekawannya adalah positif. Tujuannya biar apa? Ya. Jadi bilangannya irasional nih kalau dalam bentuk akar. Nah, biar nanti bilangannya jadi rasional, itu harus dikalikan dengan sekawannya, ya. Kalau negatif, yang ini, yang satunya lagi berarti positif. Kita harus ingat lagi dengan pemfaktoran yang ini, dengan dengan selisih kuadrat, rumus selisih kuadrat. Rumus selisih kuadrat ini jika difaktorkan menjadi A plus B dikali A min B. Jadi yang ini selisih, ya. Ini ada negatif, ada positif, berarti nanti ini rumus selisih kuadrat. Jadi hasilnya adalah akar X dikuadratkan dikurangi 2 dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah yang ini adalah X min 4. Yang ininya kita faktorkan X kuadrat min 16-nya. X kuadrat min 16 kalau difaktorkan jadi X min 4 dikali X plus 4. Dikalikan lagi dengan penyebut yang ini, akar X tambah 2. Ini ada faktor yang sama, X min 4 dan X min 4. Ya, ini sama, X min 4 dibagi X min 4 sama dengan 1, maka tinggal, ini 1 ya. Berarti yang penyebutnya tinggal X plus 4 dikali akar X plus 2. Nah, udah seperti ini bagaimana? Kalian tinggal substitusi, ya. Substitusi nilai X-nya jadi 4. Ya, jadi 1 dibagi, ketika kalian mensubstitusi, kalian tidak usah ditulis lagi limitnya. Lihat ya, kalian harus dicek nih. Lihat, ketika mensubstitusi ini depan limitnya nggak ada. Ya, tapi sebelum mensubstitusi, memfaktorkan dan sebagainya, limit di depannya harus tetap ditulis, ya. Nah, ini udah substitusi, berarti X-nya ganti dengan 4, 4 ditambah 4, yang akar X-nya juga ganti dengan akar 4 ditambah 2, ya. Jadi hasilnya tinggal 1 dibagi 4 tambah 4, 8, dikali akar 4-nya 2, 2 ditambah 2, 4. Jadi 1 per 8 kali 4, 32. Jadi 1 per 32. Ya, paham anak-anak? Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.